Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang algoritma DES pada kriptografi. Jadi algoritma DES ini adalah algoritma chip per blok yang populer karena dijadikan standar algoritma enkripsi kunci simetri, meskipun saat ini standar tersebut telah digantikan dengan algoritma AES karena DES sudah dianggap tidak aman lagi. Nah, untuk skemanya itu menggunakan skema Feistel. Setiap blok plaintext atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putarannya menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, IP, 16 putaran, enchiffering, dan inverse permutasi awal. Selanjutnya kita masuk saja ke implementasi DES. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa terdapat banyak metode, yaitu hex 1 bin bin to hexa. Nah, pada fungsi ini itu adalah digunakan untuk mengkonversikan pesan baik itu dari heksadesimal, biner heksadesimal ke biner, biner ke heksadesimal, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke PC1 di sini. Nah, pada di sini itu kita melakukan proses pembangkitan kunci. Pada fungsi PC1 ini digunakan untuk mengkompresi kunci eksternal dari 64 bit menjadi 56 bit. Kemudian kita masuk ke key schedule. Nah, setelah kunci dikompresi, selanjutnya itu hasil tersebut dibagi dua, lalu dilanjutkan pada fungsi key schedule ini. Nah, pada fungsi ini telah dibagi dua tersebut, masing-masing posisi setiap unsurnya dalam key tersebut digeser. Selanjutnya kita masuk ke PC2 ini. Fungsi PC2 ini yaitu fungsi ini key-nya dibagi dua. Pada fungsi key schedule dijumlahkan dan disatukan lagi. Dilakukan sebanyak 16 kali. Proses ini disebut operasi 16 putaran. Setelah 16 putaran didapatkan 16 kunci internal yang mempunyai panjang 48 bit. Selanjutnya kita masuk ke sini, initialized permutation. Nah, ini adalah proses enkripsi. Terdapat beberapa proses pada enkripsi, yaitu yang pertama adalah initial permutation atau permutasi. Pada fungsi initial permutation ini bertujuan untuk mengacak plaintext atau pesan sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Kemudian kita masuk ke enkripsi pada proses proses enkripsi. Nah, pada proses enkripsi, operasi enkripsi, proses ini digunakan fungsi ini enkripsi DES. Fungsi ini akan dilakukan putaran kepada pesan akan dienkripsi. Nah, setiap putarannya terjadi beberapa proses, yaitu expanded block, sort with key, S block, dan S final. Lihat di sini. Kemudian kita masuk ke lihat dulu expansion. Nah, expansion ini proses expansion yang memperluas blok menjadi 32 bit menjadi 48 bit. 48 bit. Selanjutnya kita masuk ke sini, substitution block. Nah, pada ini vektor tersebut dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing bisa dilihat ada 8 kelompok. 8 kelompok yang masing-masing 6 bit akan dimasukkan ke dalam proses substitusi. Proses ini disubstitusi dari masing-masing kelompok akan menghasilkan output 4 bit. Jadi masing-masing akan menghasilkan output 4 bit. Selanjutnya adalah hasil dari substitusi ini menghasilkan vektor B yang panjangnya 48 bit. Hasil substitusi tersebut dimasukkan ke dalam proses permutasi. Di sini bisa dilihat dimasukkan ke dalam proses permutasi. Di sini bertujuan untuk mengacak hasil proses dari sub di atas.
dari sub di atas ini, yang tadi. Setelah permutasi selesai, hasil dari proses tersebut akan dikembalikan ke bentuk awal sebelum dilakukan initial permutation menggunakan fungsi inverse initial permutation yang sudah tadi dijelaskan. Nah, hasil inverse tersebut merupakan saya lihat tadi mana tadi. Nah, hasil inverse tersebut dari putaran pertama langkah 16 sampai 13 dilakukan sebanyak 16 kali putaran, lalu ubah hasil tersebut dari binar ke heksadesimal. Proses terakhirnya itu adalah proses deskripsi. Nah, deskripsi merupakan itu kebalikan dari enkripsi, hanya saja dalam proses deskripsi ini menggunakan kunci 1, 2, 16, sedangkan deskripsi mulai dari kunci 16, 15, 1. Nah, untuk bisa dilihat pada hasilnya itu kita di sini main enkripsi ilmu komputer, yaitu dan ini hasilnya. Kemudian kita mendeskripsinya kembali untuk mengetahui kode-kode ini, langsung kita pastikan saja di sini, kita copy, terus kemudian kita mendapatkan hasil yang ini. Mungkin itu penjelasan mengenai DES. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penggunaan algoritma AES. Jadi AES merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetri yang dapat mengenkripsi atau encrypt dan deskripsi atau deciphered informasi. AES itu Advanced Encryption Standard, adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang telah dijelaskan sebelumnya, yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Terus algoritma Ridge-Dian adalah merupakan algoritma yang mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen, sama dengan DES. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu. Oke, langsung saja kita menjelaskan tentang implementasi dalam program dengan menggunakan algoritma AES. Nah, untuk pertama kita melakukan split bytes. Di sini ada metode split bytes yang digunakan untuk memecah string menjadi list yang berisi beberapa bytes. Kemudian kita membentuk sebuah matriks. Di sini kita membentuk sebuah matriks. Kemudian pada metode ini kita melakukan isi matriks yang kita buat. Isi matriks itu kita geser secara wrapping pada 3 baris terakhir array state. Kemudian di sini ada binar to integer dan hexadesimal to binar. Kemudian kita membuat sebuah Xbox enkripsi dalam bentuk hexadesimal. Kemudian kita buat juga di sini Xbox deskripsi dalam bentuk hexadesimal. Kemudian pada ini Rcon ini kita melakukan pembuatan kunci. Kemudian kita melakukan proses sort. Nah, kemudian pada metode convert and paste ini kita melakukan sebuah pencocokan kunci karena terdapat 3 jenis kunci, yaitu ini 128, 192 dan 256. 256. Kemudian kita masuk ke schedule. Pada schedule ini kita akan mensortkan setiap pada kita schedule ini membuat ini schedule, kita akan membuat sebuah kuncinya. Kita membuat kunci tersebut. Kemudian kita akan melakukan proses sort lagi. Nah, pada proses sort itu setiap kolomnya itu sebagai polinom 4 suku pada GF.
Nah, setelah itu kita melakukan transformasi mix columns yang akan mengalihkan setiap kolom dari restate dengan suatu polinom. Kemudian kita akan melakukan perkalian matriks. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses operasi enkripsi yang menggunakan dua parameter, yaitu pesan dan kunci, yaitu message atau key. Proses pertama yang dilakukan pesan diubah bentuk biner lalu dibagi dalam bentuk matriks 4x4. Dilakukan literasi sampai 9 kali dihasilkan ciphertext heksadesimal. Selanjutnya kita melakukan proses deskripsi yang menggunakan dua parameter, yaitu pesan dan kunci, yaitu cipher dan key. Pertama, proses yang dilakukan pesan diubah ke bentuk biner lalu dibagi dalam bentuk 4 matriks, hampir sama seperti yang tadi. Proses ini dilakukan sampai 9 kali hingga ciphertext string dihasilkan, sampai ciphertextnya itu yang berupa string dihasilkan. Kita bisa langsung lihat saja di sini kita mempunyai key itu ini, dan case-nya itu case schedule. Kemudian saya coba saja pada nama saya, yaitu di sini kita ingin mengenkripsi Laude Ahmad Khair Al-Siddiqi dengan menggunakan key-2-nya yang tadi di atas. Kemudian untuk kita mengcopy ini untuk melihat apakah hasilnya itu benar menjadi Laude Ahmad Khair, yaitu kita copy di deskripsi di sini dan akan ternyata menghasilkan Laude Ahmad Khair. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang penggunaan AES. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.